Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai kisah iblis ketika iblis sedang gelisah dan memohon taubat lewat Nabi Musa alaihissalam. Kisah iblis laknatullah memohon taubat pernah terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Dan kisah ini diceritakan oleh ulama besar kelahiran Khurasan Imam Abu Layth As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Iblis laknatullah ini adalah nenek moyang bangsa jin yang bernama Azazil. Dan kisah ini juga sangat menarik untuk kita simak karena berkaitan dengan keutamaan menahan amarah. Seperti diketahui, marah datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah dia berwudu. Dan demikian sabda Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Dikisahkan, iblis laknatullah datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Engkaulah yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk risalah dan langsung berkata-kata langsung kepadamu. Sedang aku merupakan seorang makhluk biasa yang ingin juga bertaubat kepada Allah. Maka tolonglah aku, semoga dapat diterima taubatku." Mendengar perkataan iblis itu, Nabi Musa alaihissalam merasa gembira, lalu beliau berwudu dan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, iblis laknatullah adalah makhlukmu. Ia akan bertaubat. Maka terimalah taubatnya." Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. "Ya Musa, dia tidak akan bertaubat." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Allah, dia meminta taubat." Maka wahyu turun lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. "Aku telah menerima permintaanmu Musa, maka suruhlah ia sujud ke kuburan Adam alaihissalam. Maka aku akan menerima taubatnya." Nabi Musa sangat gembira dan menyampaikan wahyu itu kepada iblis laknatullah. Tiba-tiba iblis laknatullah marah dan sombong seraya berkata, "Aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya. Bagaimana akan sujud sesudah matinya?" Lalu iblis laknatullah berkata, "Hai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhan, maka kini engkau berhak mendapat hadiah dariku. Maka aku berpesan kepadamu dengan 3 hal. Yang pertama, ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. Pesan yang kedua, ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak, keluarganya, serta hartanya sehingga ia lari ke belakang. Pesan yang ketiga, jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahramnya, sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya." Singkat cerita, keinginan iblis untuk bertobat tidak terwujud dikarenakan sifat sombong dan marahnya kepada Nabi Adam. Iblis masih menyimpan dendam dan enggan untuk bersujud kepada manusia pertama dan bapak seluruh manusia itu, yakni Nabi Adam. Semoga kita dipelihara dari kejahatan iblis dan sifat amarah yang diwarisinya. Kemudian dikisahkan lagi, Wabah bin Muhabbih berkata, ada seorang ahli ibadah Bani Israel akan disesatkan oleh iblis laknatullah, namun tidak berhasil. Suatu hari ia keluar untuk satu hajat, maka setan mengikutinya kalau-kalau ia mendapat kesempatan. Setan dan bala tentaranya berusaha menggoda syahwat dan marahnya ternyata tidak berhasil. Maka setan pun melakukan tipu daya untuk menakut-nakutinya. Maka dibayangkan kepadanya seolah-olah akan dijatuhi batu bukit besar. Tetapi ahli ibadah itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terhindar. Terkadang setan menakutinya dengan ular ketika ia sholat hingga melingkar di kakinya sehingga kepalanya. Ketika sujud, ahli ibadah itu diikuti seakan-akan ular itu akan menelan kepalanya. Maka ia hanya menyingkirkan dengan tangannya hingga dapat bersujud kembali. Ketika seorang itu selesai sholat,
setan datang kepadanya dan berkata, "Saya sudah usaha semaksimal mungkin untuk menyesatkanmu, tetapi tidak berhasil. Kini saya akan berteman saja denganmu." Mendengar pengakuan setan itu, ahli ibadah itu berkata, "Saat engkau menakutiku, alhamdulillah, aku tidak takut sama sekali denganmu. Demikian pula sekarang aku tidak ingin bersahabat denganmu." Lalu setan itu berkata, "Apakah engkau tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu sepeninggalanmu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Aku telah mati sebelum mereka." Kemudian setan berkata, "Lalu apakah kamu tidak bertanya kepadaku bagaimana aku dapat menyesatkan anak Adam?" Lalu ahli ibadah itu berkata, "Baiklah, bagaimana kamu menyesatkan anak Adam?" Iblis laknatullah menjawab, "Aku menyesatkan mereka dengan 3 hal. Yang pertama, bakhil, yakni kikir. Yang kedua, marah. Dan yang ketiga, mabuk." Manusia apabila bakhil, yakni kikir atau pelit, maka ia akan enggan mengeluarkan hartanya untuk menunaikan kewajibannya. Dan apabila ia pemarah, maka setan akan mempermainkannya seperti anak kecil bermain bola. Meskipun ia dapat menghidupkan orang mati dengan doanya, setan tidak patah harapan untuk menyesatkannya, sebab ia membangun dan setan akan merobohkan dengan 1 kalimat saja. Demikian pula jika seseorang mabuk, maka setan akan mudah menuntunnya kepada kejahatan sebagaimana kambing dituntun oleh pengembalanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kisah pertobatan iblis laknatullah yang tidak terwujud akibat kemarahannya kepada Nabi Adam. Iblis dan bala tentaranya juga memberitahukan rahasia bahwa kemarahan mencakup seluruh kejahatan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi mengenai kisah iblis ketika iblis gelisah dan memohon taubat lewat Nabi Musa alaihissalam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.